selamat datang di kelas Hiyagi. Hari ini kita akan membuat natural hand cream. Bahan utamanya yaitu ilipe butter atau biasa disebut lemak tengkawang yang merupakan khas Kalimantan. Oke, kita lanjut aja untuk pembuatannya. Ini sudah saya urutkan, jadi yang fase air yang pertama, kemudian fase minyak, dan ini adalah fase pelengkapnya untuk preservatif dan fragrance. Di fase air kita memiliki distilled water, kemudian ada sedikit tabel glycerin untuk humectannya. Selanjutnya ada santan gum untuk pengental. Lalu di fase minyak kita memiliki ilipe butter yang berfungsi sebagai emollient untuk mengunci kelembapan kulit. Termasuk juga di sini ada virgin olive oil yang berfungsi sebagai emollient juga. Kemudian ada virgin coconut oil, sama berfungsi sebagai emollient. Lalu ini adalah emulsifier, dia berfungsi untuk menggabungkan di fase air dan fase minyak sehingga tidak berpisah dan menjadi emulsi atau di sini kita bilang lotion. Kemudian ada stearyl alkohol, ini juga bisa berfungsi sebagai emulsifier sekaligus emollient. Selanjutnya kita memiliki preservatif, ini preservatif natural. Lalu kita menggunakan fragrance natural untuk aromanya. Selanjutnya mari kita mulai ke fase pembuatannya. Oke, kita ambil wadah kosong, taburkan santan gum, lalu kita tambahkan glycerin. Ini fungsinya untuk melarutkan si santan gum tersebut, salah satunya. Jadi lebih mudah untuk membentuk gum. Selanjutnya kita aduk menggunakan batang pengaduk. Jadi santan gum ini akan larut. Setelah larut sempurna, kita tambahkan air secara perlahan sambil terus diaduk ya. Ini akan secara perlahan mengental. Oke, jika sudah, selanjutnya kita diamkan dulu. Kemudian kita tambahkan di wadah yang lain, yaitu ilipe butter, emulsifier. Ini pokoknya dalam bentuk padatan semua kita tambahkan. Selanjutnya stearyl alkohol, lalu kita panaskan di penangas air. Jadi penangas air ini modelnya seperti kukus. Jadi kalian bisa menggunakan kompor biasa, lalu ditaruh panci yang ada airnya, air sedang mendidih. Kemudian taruh panci lagi, jadi dia akan mencairkan bahan-bahan kita. Oke, selanjutnya kita masukkan virgin olive oil ke dalam butter dan emulsifier yang udah cair. Selanjutnya virgin coconut oil kita masukin juga. Kita aduk-aduk. Oke, ini udah homogen. Santan gum ini digabung dengan minyak yang sudah digabung dengan emulsifier. Sambil diaduk cepat. Kalau misalnya di rumah nggak punya batang pengaduk ini, bisa juga menggunakan sendok, atau kalau ada whisk kecil itu lebih baik. Oke, jika sudah berbentuk emulsinya sudah seperti ini, maka selanjutnya kita tambahkan fase pelengkapnya, yaitu preservatif dan fragrance. Kita tambahkan fragrance dulu, aduk rata. Jika sudah, baru kita tambahkan preservatif. Ini biasanya harus dicek pH untuk melihat pH optimal preservatifnya berapa. Ini untuk formula ini saat ini pH-nya 5,5. 5,5 itu cocok untuk kulit dan cocok untuk kestabilan si preservatifnya. Nah, jika sudah homogen atau sudah tercampur rata semua, campur dengan baik. Dan ini dalam pencampuran fase oil dan fase air tadi butuh kecepatan. Jika ingin menggunakan alat bantu supaya tingkat keberhasilannya lebih tinggi, bisa menggunakan whisk yang kecil seperti ini, ataupun whisk seperti ini, maupun hand blender.
Namun jika kita mengaduk pakai tangan itu harus cepat, dan kalau gagal biasanya akan seperti ini. Ini berarti adukannya kurang cepat dan emulsinya tidak campur dengan baik. Nah, jika sudah homogen atau sudah campur rata semua, hand creamnya sudah jadi. Oke, halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di Sekolah Telusuri Racikan Cantik Nusantara. Yeay. Perkenalkan, aku Debbie dari Telusuri yang akan memandu acara untuk pagi hari ini. Dan teman semua apa kabar nih? Kalau boleh tahu, asal teman-teman semua di mana, diramein di kolom komentar ya, biar kita bisa jawab-jawaban juga di situ. Pas untuk kalau dari aku sendiri sekarang lagi di Bali nih, jadi work from Bali, dan ntar kita mungkin akan dengar dari narasumber-narasumber kita, mereka lagi ada di mana semua nih. Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu bahwa acara Sekolah Telusuri Racikan Cantik Nusantara kali ini merupakan kolaborasi antara Telusuri bersama Yagi Natural. Nah, acara ini diselenggarakan agar teman-teman dapat mengenal lebih jauh mengenai manfaat produk kecantikan natural terhadap tubuh dan juga lingkungan. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama Yagi Natural. Oke, boleh nih decknya. Oke, jadi Yagi Natural ini merupakan produk skincare alami yang menggunakan cocoa butter sebagai produk utamanya. Dan Yagi hadir dengan visi untuk mentransformasi industri perawatan tubuh dan kulit menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seperti itu. Nah, selain itu, Yagi juga memiliki komitmen untuk mengaplikasikan 3 Sustainable Development Goals dalam produknya. Seperti itu, ada di nomor 3 mengenai kesehatan, terus ada nomor 12 memastikan pola konsumsi berkelanjutan, dan nomor 15 perlindungan terhadap ekosistem. Keren banget ya. Ini udah rame nih yang jawab komen nih. Ada yang dari Jember, Surabaya. Oke, salam kenal ya semuanya ya. Oke, next. Aku pengen ceritain juga tentang telusuri nih, teman-teman. Jadi tadi kan kita udah cerita tentang Yagi Natural nih. Nah, kalau telusuri merupakan sebuah wadah bagi para pejalan untuk menuliskan cerita perjalanannya. Jadi buat teman-teman yang suka traveling, yang suka keliling, terus suka foto-foto tempat alamnya atau misalkan kulinernya, itu boleh banget dibagikan di Telusuri. Jadi nanti siapa tahu posannya teman-teman atau cerita teman-teman akan kita unggah di website dan Instagramnya Telusuri gitu. Nah ini linknya di telusuri.id/submisi. Seperti itu. Selain itu, Telusuri juga hadir sebagai wadah buat teman-teman bisa belajar, bisa sharing hal baru gitu. Next. Oke. Nah, jadi nih beberapa program-programnya Telusuri. Di sini ada Telusuri Hari Perempuan X Acaraki. Waktu itu kita bikin jamu bareng, kita bikin kopi bareng, teh bareng. Terus next. Nah, ini yang menarik banget. Jadi kemarin kita sempat bikin sama Tempe Movement, kita bikin tempe tapi dari Indomie. Nah, jadi anak-anak kosan banget. Jadi waktu itu aku juga ikut kelasnya dan seru banget. Jadi next kalau misalnya kita ada di sekolah telusuri lagi, teman-teman jangan lupa daftar ya. Oke. Nah, teman-teman, kemarin kan panitia udah ngirimin nih kit racikan cantik ke rumahnya teman-teman semua. Udah pada sampai belum ya? Kalau udah boleh dong komen dong biar kita tahu gitu.
Nah, teman-teman udah pada nyobain juga belum untuk pembuatan hand cream-nya? Nah, kalau dari aku sendiri, nyangkut di beberapa proses yang mungkin nanti akan kita bahas bareng. Nah, jadi nanti teman-teman yang masih bingung, tim panitia bakal kirimin link videonya di sini, di kolom chat. Jadi ntar teman-teman bisa cobain lagi. Dan jangan khawatir, yang masih pada bingung juga bisa nanyain ke Mbak Dara seputar pembuatan hand cream dan bahan lestari. Lalu, untuk produk natural gitu nanti akan kita bahas sama narasumber spesial satu ini yang akan aku kenalkan sebentar lagi. Ini dia. Nah, ini ada 2 narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi, sebelumnya aku bakal ceritain sedikit tentang Mbak Dara dan Mbak Jovita Ayu. Nah, kalau Mbak Dara ini merupakan seorang founder dan CEO dari Yagi Natural. Ia merupakan lulusan arsitektur ITB dan melanjutkan studi formulasi di Formula Botanica UK. Keren banget. Dari ITB ke UK, luar biasa banget ya teman-teman ya. Dan ia juga memulai usaha Yagi Natural berawal dari ketika Mbak Dara ini pengen ngubah pola hidupnya menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih sehat gitu. Nah, dari arti yaginya sendiri ini bahkan memiliki arti butter atau mentega gitu yang menandakan awal mula memulai usaha dengan mengolah lemak coklat menjadi produk body butter. Selanjutnya juga kalau Mbak Ayu, atau biasa aku manggilnya Mbak Ayu sih, Mbak Jo gitu. Mbak Jovita Ayu, mungkin teman-teman udah pada kenal karena Mbak Jov ini sering aktif di media sosial, which is di Instagram, untuk menceritakan tentang perjalanannya. Ia juga merupakan seorang konsultan perjalanan, advokat untuk Wonderful Indonesia. Nah, Mbak Jovita Ayu ini untuk sekarang katanya lagi sering menjadi digital marketing konsultan untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Jadi kita langsung sapa-sapa aja yuk Mbak Jovita dan Mbak Dara, silakan. Halo Mbak Dara, Mbak Jov, apa kabar? Halo, pagi. Pagi, Pagi. halo Mbak Debbie. Pagi, Suaranya pagi, benar. sebentar. Suara aku terdengar jelas nggak? Jelas banget dong Mbak Jov. Oke. Apa kabarnya Mbak Dara, Mbak Jov, sehat? Sehat, Aku sehat. Luar biasa. Saking sehatnya menggelembung, paham nggak? Ini ya layar, ini ya backgroundnya Mbak Jov ya, kameranya rada menggelembung. Ini kena matahari, ntar aku geser lagi ya, tapi nggak apa-apa. Oh iya, jangan, nggak apa-apa. Matahari pagi. kayak dipenuhi cahaya-cahaya gitu ya. Iya nih kayak di surga ya. Iya nih excited nih ngobrol pagi hari ini nih, di hari Sabtu. Iya, ya ampun, Sabtu pagi begini kita positif sekali loh. Oke, aku penasaran nih, Mbak Jov lagi di mana nih Mbak Jov sekarang posisinya? Oke, ini walaupun kayaknya lagi di Bali kayak Debbie, pengennya ya di Bali, tapi di Jakarta. Kemarin habis dari road trip juga dari Jogja, sekarang udah balik Jakarta. Seru banget. Oke, balik ke Jakarta, balik ke rumah. Kalau Mbak Dara gimana Mbak Dara? Aku di Aceh aja, jaga kandang. Seru ya? Soalnya Nggak apa-apa dong. Gimana iya, Mbak? semua orang kan dari Jakarta ke remote area ya. Kalau aku udah di remote ya udah aku di sini aja. Aman, malah aman. Iya, malah aman. Aman. Wow, oke, berarti kita pisah-pisah tempat semua nih. Bahkan ini para penonton kita, para partisipan kita juga beda-beda nih. Ada yang dari Banjarmasin, dari Depok, Surabaya, dari mana-mana ya, keren BND banget. bahkan ya, wow. Halo. Iya nih, Jauh-jauh jauh-jauh. semua. Jember. Wow, oke, seru-seru banget. Jadi sebelum memasuki acara utama nih teman-teman, jadi aku juga pengen menceritakan menjelaskan tata tertib atau rules untuk kelas kita kali ini. Mungkin boleh di slide-nya. Nah, ini dia. Rules pertama, jadi untuk teman-teman yang masih belum ganti namanya gitu ya, mungkin namanya Naruto, mohon diganti menjadi nama lengkap di sini ya. Jadi kalau nama aku Debbie aja, jadi udah Debbie aja gitu. Ini ada Mbak Jovita Ayu, udah lengkap juga namanya, udah aman. Nah, terus peraturan kedua, jika ada pertanyaan, harap ntar teman-teman silakan menulis di kolom chat atau gunakan fitur raise hand. Jadi nanti kalau teman-teman punya kendala gitu selama acara berlangsung, silakan pakai fitur raise hand-nya aja. Gitu. Nanti kita pasti akan bantuin. Lalu yang ketiga, pastikan mic-nya teman-teman dalam keadaan mati, kecuali saat sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau misalkan dari aku gitu minta
salah satu partisipan untuk menanyakan sesuatu, silahkan dinyalakan mic-nya. Seperti itu. Jadi mohon kita semua mentaati peraturan ini ya teman-teman, biar acara kita bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke, dan untuk kali ini juga, jadi kalau misalnya teman-teman sama mengikuti acara berlangsung, boleh banget ambil foto yang banyak, ambil foto untuk kegiatan-kegiatan kita, karena keseruan ini bakal teman-teman bisa share juga di Instagram Story atau Instagram Feeds teman-teman dengan tag @ayatulusuri dan @yaginatural gitu. Kenapa? Karena di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah yang menarik banget teman-teman. Jadi udah biar nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja mendengarkan materi mengenai pembuatan hand cream dan manfaat bahan-bahan alami untuk tubuh dan juga lingkungan yang akan disampaikan oleh Mbak Dara. Silakan Mbak Dara. Thank you Mbak Jo, salah deh, Mbak Debbie. Kurang fokus nih pagi-pagi. Thank you banget Mbak Debbie, aku izin share screen dulu ya. Siap, silakan Mbak. Nah, ini teman-teman sudah lihat semuanya ya? Sudah. Nah, oke, thank you. Pagi ini sebenarnya apa ya? Selain kita ngomongin tentang pembuatan hand cream, sebenarnya aku mau share juga. Jadi slide-nya hari ini aku kasih namanya Indonesia's Natural Skincare The Hidden Gem. Kenapa sih? Karena sebenarnya banyak banget yang kita ada di Indonesia, tapi kita nggak tahu itu adanya dari Indonesia atau ternyata kita sendiri menganggap mungkin itu kayak hal yang biasa aja karena terlalu sering udah ada di sekitar kita gitu. Nah, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku mau tahu dong nih pendapatnya teman-teman nih untuk gimana sih pendapatnya tentang lokal skincare saat ini? Boleh di kolom chat ya, dijawab. Lagi hits dan naik banget. Bagus-bagus semua. Nah, suka pakai banget. Nah, iya. Jadi emang sekarang Indonesia tuh emang mulai beralih dari tadinya kita berkiblat ke skincare yang dari luar, biarpun sekarang belum benar-benar seluruhnya menggaungkan skincare lokal, tapi sekarang orang sudah mulai sadar tentang adanya skincare lokal ini gitu. Dan ternyata banyak para produsen skincare di Indonesia sendiri juga udah kualitasnya bagus-bagus, kurang lebih mungkin bisa dibandingkan sama skincare Korea, skincare Amerika, skincare Eropa, skincare Jepang, itu kualitasnya udah sangat-sangat baik gitu. Terus aku mau kuis-kuis sedikit, kuis-kuis lucu aja. Oh ya, ketahuan. Nah, ini ada yang tahu nggak ini tumbuhan ini? Ini kan ada nih, dia dipakainya di mana sih gitu? Centella, iya. Centella atau cica ini sebenarnya kayaknya teman-teman banyak deh yang pakai ini. Pepaya, iya benar. Cica, pegagan, atau kalau bahasa hitsnya itu gotu kola gitu ya. Kalau pepaya, nah pepaya ini kan banyak banget nih ada di kebun belakang. Kalau yang punya tanah tuh, kalau yang rumahnya masih punya tanah tuh biasa ada nih pohon pepaya. Nah, terus yang paling kanan tuh Ilipe butter yang jadi bahan untuk hand cream hari ini. Ternyata bahan-bahan ini tuh asalnya dari Indonesia, banyak banget ada di Indonesia, tapi dipakai di produk-produk yang ada di luar negeri, dari Eropa, dari Australia, dari Korea gitu. Semuanya pakai
pakai bahan-bahan ini gitu. Misalnya kayak tadi mungkin yang nggak umum orang tahu itu adalah carica papaya. Carica papaya itu oilnya dipakai oleh si Lucas Papau ini. Jadi kayak Lucas Papau ointment nih kalau yang belum tahu tuh kayak holy grail buat mama-mama yang banyak anaknya apa rashes gitu, yang kayak gitu. Jadi kayak umum banget deh gitu. Dinosaurus bisa. Sorry, berenang maaf. juga. Nah, iya benar dulu sering pakai. Dinosaurus Terus bisa Lush juga. berenang juga. Maaf ya, sebentar. Wah, maaf, ada intermezzo sedikit. Nah, ini Lush juga adalah salah satu apa ya, produsen skincare. Dia itu benar-benar sourcing bahan-bahan baku dari seluruh dunia. Salah satunya yang sangat hits di mereka itu adalah Sleepy Body Lotion ini pakai bahan baku Ilipe Butter. Bahkan mereka juga ada bahan yang produk yang menggambarkan si Ilipe ini sendiri gitu. Nah, ini aku teman-teman, aku mau tahu dong di sini udah pada pakai produk natural atau belum? Mau ya dijawab di kolom chat. Nanti nanti aku akan jelasin kenapa kita pakai produk natural dan apakah itu harus atau enggak sih sebenarnya. Gitu. Sebagian sudah pakai skincare natural. Wah, thank you banget nih yang udah pakai skincare natural. Sebenarnya bukan thank you karena aku produsen ya, tapi kita nanti aku jelasin. Jadi produk natural itu sebenarnya benefitnya bagus banget sih buat diri sendiri. Jadi aku malah thank you untuk yang udah pakai produk natural itu karena udah menjaga diri sendiri dengan lebih baik gitu. Jadi kemarin aku mau cerita, aku lagi baca buku namanya Toxic Beauty. Nah, Toxic Beauty ini ini bukunya udah terbitan agak lama. Menurut aku teman-teman wajib baca sih soal ini. Karena kan selama ini mungkin banyak di mindset-nya teman-teman tuh wah ini produknya udah BPOM gitu. Kalau udah BPOM udah pasti aman. Well, sebenarnya benar. Itu tidak salah karena BPOM melihat keamanan produk itu per satu persatu produk yang dinilai gitu. Jadi dilihat kadarnya, dilihat ingredientsnya apa aja gitu. Nah, BPOM menilainya per produk. Tapi yang kita pakai, misalnya dalam seharian itu bisa sampai minimal ya, kayaknya minimal 5 sampai 20 produk deh seharian. Coba teman-teman bisa calculate sendiri, mungkin lihat counternya, lihat toiletries-nya itu ada apa aja. Di situ kelihatan tuh berapa banyak sebenarnya dalam sehari yang dipakai. Nah, ternyata apapun yang kita taruh di kulit itu kan, jadi di dalam tubuh kita itu kita punya sistem detoksifikasi sendiri, yaitu lewat hati. Nah, tapi hati itu hanya mencerna segala sesuatu yang kita makan, yang mendetoks segala sesuatu yang kita makan gitu. Nah, untuk yang kita taruh di kulit, ternyata diserap juga loh oleh tubuh kita. Beberapa ingredients perawatan tubuh itu diserap secara sistemik. Cara kerjanya ya. Sistemik itu artinya dia kayak pelan-pelan masuk gitu. Ada juga yang ditaruh langsung masuk ke pembuluh darah, tapi itu very rare ya, jarang lah. Nah, ada juga yang masuk tapi dia stay terus accumulated di area itu gitu. Nah,
ternyata apapun yang kita pakai itu, ingredients yang kita taruh di kulit kita itu nggak akan didetoks lewat liver gitu. Jadi pertanyaannya, teman-teman di sini mau nggak sih naruh segala sesuatu yang nggak bisa kita detox, nggak bisa kita makan ke kulit kita gitu. Ini pertanyaannya nggak perlu dijawab di kolom komentar, tapi yang penting ini jadi perenungan aja buat teman-teman. Karena awalnya aku bikin Yagi juga karena memikirkan hal ini gitu. Mungkin ada teman-teman di sini ada teman-teman yang udah tahu Yagi ya. Yagi kan memulai ini karena aku sendiri punya masalah di hormon gitu. Jadi karena masalah di hormon itu evaluasi yang banyak sekali, walaupun udah mengganti gaya hidup yang makan sehat, olahraga dan segala macam, tapi ternyata tetap masih ada masalahnya gitu. Ya ganti skincare itu salah satunya yang jadi solusi ternyata gitu. Nah, ini adalah alasan-alasan yang buat aku menjadi pemikiran aku ketika aku ingin beralih ke skincare yang lebih natural. Di sini aku nggak pengen menakut-nakuti, aku pengen teman-teman di sini benar-benar menyadari apa sih pilihan teman-teman dalam menggunakan produk-produk yang dipakai sehari-hari, produk yang ditaruh ke kulit, produk yang ditaruh ke wajah, itu ke badan, itu ada konsekuensinya gitu. Nah, ini kenapa teman-teman harus beralih ke skincare natural gitu. Pertama, kulit itu adalah organ kita yang paling besar dan lapisan di tubuh kita yang sangat mudah menyerap apa saja bahan yang diaplikasikan ke tubuh kita. Gitu. Terus di dalam skincare itu ada bahan yang berfungsi sebagai penetration enhancer. Artinya dia kayak supaya menyerap lebih dalam. Supaya misalnya apa ya? Misalnya teman-teman tahu bahan yang namanya hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid itu dia punya besaran-besaran molekul yang berbeda-beda. Besaran molekul itu menentukan dia seberapa jauh masuk ke dalam kulit kita gitu. Nah, si hyaluronic acid ini juga berfungsi untuk membawa bahan lainnya ke dalam lapisan kulit tertentu itu gitu. Nah, jadi fungsi penetration enhancer ini menambah tingkat penyerapan bahan di kulit. Jadi tergantung bahan apa yang kita pakai gitu. Jadi terus yang ketiga, bahan alam itu mendukung cara kerja siklus alami tubuh dan kulit. Jadi kalau dia bahan alami, dia insya Allah tidak mengganggu siklusnya sehingga berjalan dengan lebih baik gitu. Dan walaupun bahan alami itu biasanya orang bilang kerjanya slow but sure gitu, lama gitu kelihatan, nggak instan, tapi dia nanti kedepannya pasti akan jauh lebih baik. Sehingga ini nih kalau cita-citanya adalah ketika ketika kita tua nanti pada umur yang sama, kamu bisa kelihatan lebih muda dari teman-teman sekitarmu gitu. Ya, oh ya tadi soal hyaluronic acid itu bahan yang natural dan dia bagus. Salah satu bahan yang kita pakai juga untuk membawa bahan-bahan aktif yang lebih baik ke kulit kita. Aku mau ngajak kenalan teman-teman kenalan sama ILP Butter. ILP Butter ini asalnya dari Kalimantan Barat dan dia hanya ada di sana. Dia endemik, cuma ada tumbuh di Kalimantan, Pulau Borneo. Nah, sekarang produsen yang paling banyak itu ada di Kalimantan Barat dan Malaysia, sebagian Malaysia ya. Ini buahnya nih kayak gini.
buahnya kayak gini, kecil-kecil. Dia kalau misalnya udah matang, dia akan jatuh, terus melayang-layang. Dia akan jatuh ke lantai hutan itu nanti oleh warga-warga sekitar akan dikumpulin pada musim panennya. Pohonnya setinggi ini, nah di pucuk-pucuk pohon ini tuh jadi habitatnya orang utan, gitu. Kenapa sih kita pakai ini? Pilihannya adalah bagi masyarakat di sana, kalau mereka tidak mengumpulkan biji-biji tengkawang ini, mereka nanti akan terjebak sama godaan untuk deforestasi, gitu. Nanti seperti yang aku kasih lihat di foto ini nih, itu ada apa istilahnya puntun untuk membawa hasil tebangan pohon, gitu. Nah, tengkawang yang teman-teman pakai di hand cream itu asalnya dari Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang itu letaknya di Kalimantan Barat. Kira-kira kotanya seperti ini. Dia di pinggir sungai. Nah, sad news is per hari ini mereka lagi kebanjiran. Karena balik lagi yaitu deforestasi, terus kebanyakan ini mereka tuh ada banyak lahan gambut yang udah dialih fungsikan menjadi lahan kelapa sawit gitu. Jadi oh ya teman-teman, kalau misalnya mau nanti di Instagramnya Yagi akan kita share link untuk teman-teman bisa bantu korban banjir yang ada di Sintang gitu ya. Gitu. Nah, keadaan alam yang kayak gini nih agak rentan gitu. Makanya buat saya itu penting banget untuk kita bisa memberdayakan alam tanpa merusak alamnya sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan natural hand cream-nya. Teman-teman, ini maaf nanti aku tidak membagikan PowerPoint-nya, jadi nanti silakan di screenshot aja ininya ya, formulanya gitu. Tadi ada yang nanya, ini isinya apa aja gitu. Ini formulanya, kalau misalnya mau di screenshot silahkan. Jadi iya kita pakai air. Airnya mungkin emang kemarin lupa disebutkan ya, sekitar 79%. Kalau nanti tinggal dikali aja sama kalau produk yang kita kasih itu untuk 70 gram gitu. Nah, ini kurang lebih isinya. Aku boleh gimana ya caranya untuk ngasih tahu produk. Teman-teman ada yang udah buka ini belum ya? Buka kitnya. Udah buka kitnya ya. Nanti aku sebenarnya gini, aku tadinya aku mau menyiapkan bahannya untuk ditunjukkan, tapi karena ada sedikit kesalahan teknis jadi nggak bisa gitu. Nah, oh ya, sorry ya untuk yang beberapa tumpah, mungkin jadi masukan aja untuk tim packingnya kami gitu. Nah, teman-teman yang teman-teman terima itu sudah diukur berat-beratnya sehingga teman-teman tinggal campur-campur aja gitu. Ini bahan-bahannya, aku jelasin sedikit kali ya. Iya, jadi nggak tahu ya, ukurannya sudah berkurang atau tidak. Oke. Oke. Nah, ini kita yang penting aku jelasin dulu. Nah, ini pertama yang kita pakai adalah distill water. Distill water itu kalau teman-teman mau bikin jangan pakai air keran. Air keran jangan pakai air minum juga, tapi pakailah distill water. Distill water itu kalau
kalau bisa dibeli tuh air RO atau air apa namanya? Air RO atau Amidis atau Cleo, ada beberapa merek-merek merek-merek air gitu yang ada tulisannya distill water. Nah, itulah yang dipakai. Kenapa kita pakai itu? Supaya benar-benar yang dimasukin tuh H2O gitu, bukan karena biasanya kalau bukan distill water tuh di dalamnya tuh masih banyak logam-logam atau banyak kontaminan yang lain gitu. Terus nah kita tuh ada thickener atau bilangnya santam gum. Santam gum itu dia yang membuat teksturnya jadi agak jelly-jelly gitu. Ya, bukan, airnya bukan 70 gram, tapi ukuran untuk membuat lotion yang sebanyak 70 gram. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya nih 79%, berarti 79% dikali 70 gram, segitulah airnya gitu. Nah, pakai air galon, iya. Kalau galonnya galon RO nggak apa-apa. RO tuh reverse osmosis ya. Tapi kalau pakai kayak air galon merek-merek botol, merek-merek minuman yang air mineral judulnya, nah itu sebaiknya dihindari sih gitu. Nah terus ini ada santam gum yang dia bikin kalau dicampur nanti teksturnya dia jadi gel. Terus ada namanya glycerin, vegetable glycerin. Ini glycerin yang kita pakai itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, glycerin ini fungsinya untuk judulnya humektan, artinya tuh dia menarik air-air yang ada di udara untuk nempel di kulit. Habis itu ada Ilipe butter, terus virgin olive oil, sama virgin coconut oil. Itu semua fungsinya untuk menambah moisturizing di kulit kita. Terus ada cetyl alkohol sama olivem 1000. Nah, itu fungsinya sebagai emulsifier. Emulsifier itu kalau air tampungan AC termasuk air destilasi, iya betul gitu. Nah, emulsifier ini emulsifier ini fungsinya adalah sebagai penghulunya antara air sama minyak gitu kan. Jadi air sama minyak itu kan nggak bisa nyatu. Jadi dibutuhkan emulsifier. Kalau misalnya contoh-contoh lainnya itu yang sederhana itu kalau bikin mayones tuh ada air sama ada minyak. Terus dibutuhin telur. Nah, telur itu fungsinya sebagai emulsifier. Itu kalau di makanan. Kalau di skincare dia ada bahan khususnya. Terus yang ketiga ini ada si preservatifnya kita pakai Euxil K903. Nah, ini preservatif yang termasuk natural. Terus kalau dibutuhkan itu ada pH adjuster. Jadi kemarin kalau di videonya itu dijelasin juga kalau kita harus baiknya di pH 5,5 gitu. Nanti teman-teman ukur sendiri. Kalau dari umumnya bahan yang kita pakai ini harusnya pH akhirnya tetap di 5,5 atau di 5. Tapi boleh teman-teman kalau mau ngecek pakai pH meter gitu. Atau kertas kertas pH itu ya. Nah, ini semua teman-teman harusnya udah dapat ya bersama kitnya. Kalau misalnya yang belum nyampe, mungkin harap bersabar. Nanti akan dilihat. Nah, kan nanti dibagi fase minyak sama fase air. Nah, fase minyak dan fase air itu disatuin. Terus, fase minyak sendiri dipanasin, fase air sendiri dipanasin. Dua-duanya harus dipanasin. Kalau ada termometer gan gitu bisa dicek sebaiknya suhunya di 75 derajat dua-duanya, baik air atau minyak gitu. Tadi yang fase air itu pertama santam gum kita taruh, terus ditaruh
gliserin untuk melarutkan tanpa mengembangkan. Jadi kita bikin larut itu dia larut dulu supaya nanti nggak bergumpal-gumpal di gelnya waktu ditambahin air. Nah, habis itu baru ditambahin airnya, diaduk-aduk yang kencang gitu. Terus ini bisa dipanasin. Kalau saya lebih suka dipanasin. Kalau di video tutorialnya yang fase air tidak dipanasin gitu ya. Gitu. Terus tapi dua-dua metode ini bekerja dengan baik sih. Gitu. Terus yang fase minyaknya dipanasin semua, pastikan semuanya meleleh dan mencapai suhu 75 derajat gitu. Gitu. Nah, kalau dari mungkin karena waktunya juga kita udah aku jelasinnya juga cukup panjang ini, teman-teman nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dari kartu instruksi ini bisa sambil tanya jawab kali ya gitu. Oke Terus sih. gitu. Dari aku sih udah untuk penjelasannya, mungkin bisa ini ya, kita nanti langsung ke diskusi. Gitu Mbak Debbie, aku kembalikan ke Mbak Debbie. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Dara. Presentasinya keren banget. Oke, ini sebenarnya dari tadi teman-teman pada komen banyak banget sih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mungkin kita bisa sambil diskusi aja nih sama Mbak Jovita. Boleh nih on cam Mbak Jov. Oke, udah pada on cam. Oke, jadi mungkin kita mau lebih ke ini aja ya ngobrol. Aku mau nanya nih, ini aku mewakilkan pertanyaan teman-teman. Yang membedakan krim dan lotion itu ditinjau dari apa ya Kak? Terima kasih. Gimana Mbak? Masih mute ya itu Mbak Dara. Oke, pasti ya Mbak Dara agak di aku rada ini nge-lag. Oh ya, udah. Oke, aman. Oke, udah. Thank you. Nah, yang ngebedain lotion sama krim. Krim itu biasanya lebih thickness, lebih kental ya. Lebih kental dan dia lebih oily. Ketika dipakai, dia akan jauh lebih berat kalau di kulitnya. Gitu. Nah, krim juga ada beberapa tipe sih. Ada yang kayak krim itu kalau kita pegang tuh rasanya kayak apa namanya? Kayak oil, kayak butter gitu. Kayak butter berarti ya Mbak? Kayak butter. Tapi ada juga yang tipenya mirip-mirip sama lotion, cuma dia lebih tebal, lebih thick aja gitu konsistensinya gitu. Kalau Mbak Jov sendiri makainya krim apa lotion nih Mbak di rumah? Nah itu tadi juga yang pertanyaan kan nih krim. Soalnya aku kan karena suka kegiatan outdoor gitu ya, makannya biasanya kalau buat kulit yang lotion Mbak biar lebih cepat menyerap. Nah bisa nggak sih yang kit ini itu entah ditambah apanya yang biar bisa lebih cepat meresap gitu, mungkin nggak sih Mbak Dara? Soal ini sendiri. Apa itu atau itu kit berbeda kayak gitu? Itu sebenarnya ini kayak kelas yang kalau di pembuatan formulasi tuh ini lumayan advance ya kelasnya untuk bikin lotion emulsi gitu. Nah, kalau misalnya kalau dari ingredientsnya sebenarnya ini udah cukup melembabkan gitu untuk lebih cepat nyerap. Ini aku juga cek. Nah, kalau misalnya mau lebih enak pakainya, lebih cepat nyerapnya pakainya pas habis mandi sih. Oke. Gitu. Oke. Itu apa namanya tipsnya lah buat pakai krim ini ya. Oke. Kiatnya Betul. tuh. Oke. Kenapa Mbak kalau habis mandi, kenapa dia bisa lebih nyerap dibanding kita mungkin setelah sekian lama gitu baru pakai lotionnya Nah, atau krim? iya, jadi kan kalau habis mandi kulit itu kan lebih lembab ya. Ketika lebih lembab itu kemampuan daya serapnya lebih baik gitu dibandingkan kalau kulitnya kering. Kalau kulitnya emang apa ya, kita kan
kulit kering tuh terjadi sehari-hari nih kalau di ruangan AC terus kan jadi kulitnya kering gitu. Tapi kalau kulit kering dia butuh waktu dulu untuk melembabkan si bagian kulit yang kering itu, baru bahan-bahannya masuk dan meresap gitu. Oh, pantesan ya selama ini berarti aku makainya salah. Oke, ya aku cukup penasaran nih. Kalau mungkin boleh aku nanya ke Mbak Jov nih. Kira-kira Mbak Jov kalau pakai lotion itu berapa kali sehari? Sehari itu bisa berapa kali? Oke, gue bukan orang yang telaten banget sebenarnya buat kulit ya. Jadi kalau gue karena kan gini, kalau krim itu gue pakai karena kering, pas. Jadi salah makanya tadi kenapa? Aku pas berasa kering baru pakai gitu. Jadi pas tadi misalnya keluar rumah terus keseringan nyemprot sanitizer kan jadi kering tuh. Nah aku pasti sedia hand cream biasanya di tas gitu. Nah itu baru aku pakai. Berarti salah ya Mbak Dara ya. Iya. Jadi tahu nih. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya emang sometimes karena kan kita butuh ngerasa baru keinget gitu mau apply itu pas ya rasanya kering gitu. Cuman emang jadinya ya ada putih-putihnya dulu sedikit gitu loh. Yang aku suka berasa tuh jadi lengket gitu loh. Nah itu yang feelingnya nggak suka biasanya kalau butter atau krim gitu loh. Makanya ada nggak ya yang bisa lebih menyerap gitu. Iya sih. Tapi insya Allah semua lotion yang ada di Yaji cepat sih nyerapnya. Tetap promosi ya. Oh sorry. Gak apa-apa. Baju udah Aku mau bikin nanya, belum ini punten hand creamnya? Oh iya, baju udah bikin belum, Mbak? Nggak, aku stuck di yang tadi waternya salah jadi gumpal-gumpal. Oh. Nanti mau ini lagi deh, pesen lagi. Nah, pas banget nih Mbak. Jadi pengalamannya Mbak Jov ini dialami juga nih sama salah satu penonton kita nih, namanya Mbak Linda. Jadi Mbak Linda mungkin karena katanya ya, karena kurang panas suhunya dan susah bercampur fase minyak dan fase airnya sehingga bergumpal. Nah, itu bisa diperbaikin nggak sih Mbak? Nah, itu dia trikinya kalau kita pakai tipe yang emulsi gini, yang lotion. Jadi dia begitu udah gagal, sebenarnya agak susah untuk dibenerinnya gitu. Karena dia udah kayak istilahnya tuh aku harus memakai analogi ini nih. I'm sorry kalau misalnya ada yang tersinggung atau apa ya. Jadi itu ibaratnya nih air sama minyak dikawinin nih pakai emulsifier. Kalau udah kawin pilihannya cuma satu, dia harmonis atau bercerai gitu. Tapi kalau udah bercerai dia nggak bisa kawin lagi, itu penghulunya udah gitu. Wow, ibaratnya bagus banget. Iya, ibaratnya begitu ya. Berarti kalau dipaksa diaduk, dipanesin gitu juga nggak bisa, Mbak? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalau bergumpal-gumpal itu masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya udah kayak misah gitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Oke, begitu Mbak Linda. Berarti kalau bergumpal masih aman, Mbak, masih bisa diusahakan. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini dari Mbak Hani nih. Fragrance oil bisa diganti essential oil nggak sih, Mbak? Oh, sangat bisa. Ini kebetulan kita pakai fragrance oil kan karena pilihan orang-orang ya beda-beda ya gitu. Kadang ada yang mau yang wangi, ada yang tidak terlalu wangi gitu. Nah, si fragrance oil ini karena tadi mikirnya mungkin orang-orang mau wangi gitu. Kalau saya sendiri atau produk-produk kayak gitu pasti pakai essential oil gitu. Nah, cuman yang harus dipastikan dulu kalau essential oil kadarnya harus yang tepat sama tipe essential oilnya apa. Mungkin harus ada pelajaran lanjutan gitu. Oke, noted. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sepertinya akan asik nih kalau misalkan salah satu mungkin peserta kita yang langsung nanya sendiri kali ya. Ini ada Mbak Anya di sini. Halo Mbak Anya. Halo. Halo Mbak Dara, halo Mbak Jovita. Halo semuanya. Iya. Kabar baik ya Mbak? Baik. Oke. Boleh, silakan ditanyakan pertanyaannya Mbak. Oke. Langsung dijawab sama narasumber tadi. Oke, aku mau nanya. Ini aku penasaran banget sama si Ilipe Butter itu. Karena kan aku tuh
Aku kan lahir di Kalimantan, tapi di Kalimantan Timur gitulah. Jadi tuh emang seneng kalau apa-apa tuh bahannya tuh dari Kalimantan gitu. Nah, ini penasaran kalau misalnya si Ilipe Butter ini sebenarnya fungsinya dia buat kulit yang kayaknya nih beda gitu misalnya. Kenapa? Em, Terutama untuk kulit normal atau kering tuh apa sih Mbak Dara gitu kalau misalnya boleh tahu ya. Thank you. Thank you Kak Anya. Kak Anya ini apa? Aku senangnya karena ininya juga ya udah sering pakai pakai produknya Yagi juga ya. Kak Iya, Anya ya. Thank iya. you banget loh. Oke banget produknya. Aku suka banget body scrubnya. Thank you, thank you. Nah, Ilipe Butter ini sebenarnya dia unggulnya karena dia by heritage dari turun temurun orang Dayak itu udah pakai Ilipe Butter as a healing cream. Healing cream. Kalau jadi mereka ya dulu nggak bikin krim kayak kita bikin sekarang, tapi mereka udah pakai mereka ngumpulin si lemak tengkawangnya ini Ilipe Butter ini dalam satu wadah itu tuh bisa mereka pakai kalau mereka sariawan, kalau mereka luka-luka habis dari hutan, itu tuh mereka pakai di kulitnya dan katanya sih kata orang-orang di sana tuh bisa kayak dalam beberapa hari sembuh lukanya gitu. Nah, kalau secara karakter lemaknya si Ilipe Butter ini juga dia sangat melembabkan. Apa ya? Asam lemak di dalamnya itu benar-benar sangat mudah diserap oleh kulit. Jadi dia kayak langsung kayak menyatu gitu di dalam tekstur kulitnya. Jadi melembabkannya langsung kerasa efeknya gitu sih. Kalau Yes. gimana kayaknya? Tadi aku soalnya kan bikin tuh tadi pagi-pagi banget. Ah, Soalnya sekalian nih biar masih fresh yang mau ditanyain apa gitu. ya. Tapi emang waktu aku bikin pertama kali agak ini kan menggumpal gitu, agak Mm-mm. menggumpal. Terus pas di apply tapi somehow dia tuh bisa rata gitu loh Mbak. Dan dia langsung nempel sama kulitku. Terus langsung jadi Iya. lembab. Iya. Terus aku mikir wah ini seru banget sebenarnya bahan si Ilipe Butter ini. Makanya penasaran ada benefit apa lagi sih yang membedakan dia dengan mungkin jenis butter-butter yang lainnya gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kita bisa ngebandingin nih, kalau kalau teman-teman banyak yang tahu kan, sekarang populernya shea butter gitu. Shea butter itu sebenarnya ya itu kan jauh dari Afrika, Ya. eh, tapi benefit yang sama tuh ada sebenarnya di Ilipe butter ini, di lemak tangkawang ini. Jadi kayak kita sebenarnya nggak perlu sourcing jauh-jauh banget dari Afrika sana untuk nyari shea butter apa segala macam. Nah, kita ada sendiri di Indonesia ya si lemak tangkawang ini gitu. Wah, keren banget, Mbak. Iya benar, ini harus banget karena dirimu juga asal Kalimantan, jadi harus banget sih lebih dipopulerkan lagi gitu. Iya. Oke, thank you Mbak Dara. Sama-sama. Kita harus ini bangga dengan produk lokal sebenarnya. Gitu. Keren. Glipe Butter. Nah, ini pertanyaan kedua nih, boleh nih aku panggil Kak Detira Novita ya. Kak Detira Novita boleh nih. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Dara, nih Kak pertanyaannya? Boleh. ya, eh, aku punya pertanyaan soal fragrance ya, Mbak. Mm-mm. Yang pernah aku baca kan katanya kalau fragrance itu kategorinya masih kurang aman. Terus ini Mm-mm. kata-kata natural fragrance oil. Nah, itu Mm-mm. apa berarti ada tingkatan fragrance yang aman, nggak aman? Terus kalau misalnya memang itu fragrance natural, itu sama nggak sih dengan essential oil gitu? Oke, aku coba jawab ya. Essential oil sama fragrance itu berbeda. Kalau essential oil itu sebenarnya oil apa ya? Minyak-minyak yang dihasilkan oleh tanaman aromatik gitu. Jadi misalnya yang ada wanginya kayak jeruk-jerukan, kayak bunga-bungaan gitu ya, kayu-kayuan itu ada wanginya. Nah, itu diekstrak, diambil jadilah dia si essential oil itu. Kalau bahasa Indonesianya tuh minyak atsiri gitu. Nah, kalau fragrance oil itu adalah buatan lab
biasanya istilahnya tuh kayak sintetis. Nah, itu ada bahan-bahan tertentu yang memang berbahaya untuk tubuh, ada bahan-bahan yang aman lah gitu. Nah, kalau dibilang natural fragrance itu artinya dia jadi gini, kalau misalnya essential oil itu kan ada komponen-komponennya ya. Itu secara alaminya ada dari tumbuhannya gitu. Jadi natural fragrance oil itu dia diambil dari komponen-komponen si essential oil, diracik-racik jadilah dia suatu fragrance tertentu gitu. Misalnya diambil sedikit nih dari sweet orange oil, diambil sedikit dari citronella oil gitu ya. Nah, itu diambil terus jadilah diracik jadilah dia fragrance rose gitu karena ada komponen-komponen tertentu yang punya bau karakter tertentu kayak gitu. Nah, itu natural fragrance oil. Tapi balik lagi namanya fragrance oil tetap pasti ada bahan sintetiknya selain bahan naturalnya gitu. Kalau di sini yang kita pakai natural fragrance oil artinya dia dari sebagian yang jadi pewanginya itu adalah asalnya dari essential oil gitu sih. Terus kalau mau dipakai kalau kenapa ada natural fragrance oil karena ada wangi-wangi yang banyak yang suka tapi nggak ada nih di essential oil gitu, atau kalau dia ada di essential oil tuh mahal dan susah banget gitu. Salah satunya tadi wangi rose gitu. Wangi rose itu kalau essential oil mungkin kayak 1 kilo itu bisa 80 juta gitu. gitu harganya. Jadi Gila. atau kayak 1 mili 800.000. Nah, itu gimana gitu. Nggak mungkin kan gitu. Gitu sih. Gimana Mbak Detira? Udah cukup jelas belum atau Mbak mau ini masih penasaran sih, kan katanya Mbak Dara tadi menjelaskan kalau fragrance itu diambil dari sebagian kecil IO, tapi kenapa ya kalau fragrance itu baunya tuh bisa lebih tajam dan tahan lama gitu loh Mbak? Oke, ya. Jadi ada komponen-komponen tertentu. Salah satunya ada aldehyde. Aldehyde itu biasanya umum ada di fragrance, tapi dia ini bahan yang harus diwaspadai. Terus selain itu ada phthalates. Phthalates itu bahan yang membuat wanginya lebih tahan lama. Itu ada juga di bagian essential oil-nya. Kalau essential oil yang bisa punya fungsi yang kayak gitu, itu biasanya minyak orang bilangnya patchouli alkohol itu apa ya? Maaf nih, agak-agak teknis sedikit ya. Semoga teman-teman bisa ngikutin gitu. Si patchouli alkohol ini fungsinya sama, tapi karena dia lagi-lagi urusan ekonomis pasti nggak semuanya bisa afford untuk pakai bahan itu gitu. Jadi untuk fragrance kenapa bisa tahan lama, dan ini pastinya karena ada gabungan dengan synthetic chemical itu untuk membuat dia mengikat lebih lama di benda yang disemprotkan gitu sih. Boleh nanya satu lagi nggak? Iya. Nggak apa-apa Mbak, silakan. Misalkan kalau pengganti Ilipe butter ini yang setara apa Mbak? Apakah Ilipe butter ini selalu tersedia? Misalkan nanti lagi nggak ada bahannya gitu, apa bisa diganti? Misalkan pakai mango butter atau apa tadi, cocoa butter ya? Ya, kalau mau diganti paling bisa diganti sama cocoa butter karena dia karena dia mirip secara tekstur, secara titik didihnya dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya mau diganti dengan butter yang lebih soft kayak mango butter, kayak shea butter, nah itu mungkin harus harus diuji coba. Teman-teman harus lebih penasaran sedikit lah, nyoba-nyobain gitu, karena pasti hasilnya akan beda-beda tipis gitu. Kalaupun misalkan diganti mango butter atau cocoa butter, itu takarannya juga sama ya Mbak? Sama.
Oke, terima kasih Mbak Dara. Sama-sama. Oke, thank you Mbak Deti Renovita, pertanyaannya seru banget, ada 3 pertanyaan tadi sudah terjawab. Nah, karena dari tadi Mbak Dara nih yang menjawab pertanyaan kali ini, aku mau nanya ke Mbak Jov. Nah, Mbak Jov kan tadi udah cerita ya, udah coba buat bikin hand cream tapi nyangkut di tengah-tengah. Nah, boleh diceritain dong prosesnya gimana Mbak? Sebenarnya pas awal tuh excited banget. Jadi aku dulu tuh sempet banget belajar kemarin itu bikin sabun. Jadi emang suka sih nyoba-nyoba gitu kan. Nah, tapi waktu itu tuh di tempatnya. Nah, emang challenge-nya ketika bikin ini tuh sendiri, terus coba mengandalkan itu kan step itu. Terus kayak ya udah modal apa mak sendiri gitu-gitu. Nah, itu sih kesulitan yang aku rasain sih di situ. Sama ya ternyata pas sudah tadi salah di air, terus udah keburu waduh gumpal, terus belum sempet tadi tuh jujur ada buru-buru karena pas siap buat ini kan, jadi belum sempet ke tahap yang tadi manasin gitu. Jadi ya oh ya ntar berarti ini better jangan dilanjutin, mending pakai kit baru gitu kan intinya gitu ya. Kalau udah di awal salah gimana ya, ya nggak sih Mbak Dara? Ya, nanti paling sebenarnya tinggal diganti yang bagian awal ya. Berarti kan baru apa nyampurin yang air-air gitu Ya ya. baru air-air. Heeh, heeh. Kalau udah ditinggal agak lama udah nggak bisa ya. Yang paling kalau bahan yang buat air, fase airnya aja yang diganti gitu. Kalau emang misalnya mau beli sendiri gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya masih 5-10 menit tuh masih bisa tuh dipanasin, gumpal-gumpalnya nanti dia agak mendingan, terus dicampur sama yang oilnya gitu. Berarti sekarang udah telat ya udah. Lumayan lah. Order lagi. Oke, tapi misalkan nih Mbak, berarti misalkan kita sambil menunggu nih untuk bahan-bahan cairannya kita beli dulu gitu. Ini berarti bahan-bahan lain itu aman ya Mbak ya? Untuk kayak misalnya ada jangka waktunya kah gitu mungkin untuk disimpan di ruang ber-AC atau gimana? Aman aja sih itu. Semua bahan yang kita kasih itu masih expirednya masih 2 tahun lagi gitu. Oh, jadi aman-aman aja, as long as ini ya tempatnya nggak lembab gitu, nggak menimbulkan kayak jamur atau kontaminasi gitulah. Gitu. Terus aku nanya ke Mbak Dara boleh nggak? Boleh dong. Kalau yang alami itu tuh rata-rata 2 tahun ya Mbak? Rata-rata kadang ada yang cepat, yang 1 tahun, tapi rata-rata bisa sih udah di 2 tahun gitu. Nggak akan apa ya, biasanya nggak akan lebih dari 3 tahun karena kayak bahan-bahan ini kan pasti dia lebih cepat rusaknya gitu. Iya. Gitu sih. Soalnya kalau yang di luar maksudnya yang nggak natural kan bisa 3 tahun gitu bisa. Iya. Lebih lama gitu kan. I see, noted. Berarti 2 tahun aja. Tapi ada nggak sih Mbak mungkin efek jangka panjang gitu kalau misalnya tetap dipakai udah 3 tahun gitu. Biasanya anak kosan suka irit soalnya Mbak. Tapi masa nyampe 3 tahun sih jangan satu produknya jangan sih ya. Kalau dari saran aku sebenarnya kalau udah lebih dari masa kadaluarsanya jangan dipakai gitu. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak bisa lihat adakah bakteri, adakah apa di dalam situ, kita nggak bisa lihat. Biarpun kayak penampilannya nih kayak wah bagus-bagus aja gitu, putih-putih apa kayaknya nggak ada perubahan apa-apa gitu, tapi ternyata turns out ada sesuatu yang tidak kita ketahui terjadi di dalamnya gitu. Jadi baiknya kalau sudah masa expired ya jangan dipakai lagi. Lebih baik kalau habis belinya nggak usah beli skincare kebanyakan. Kalau emang ini pakai dulu, habisin baru ganti. Kalau memang mau penasaran ganti yang lain gitu. I see. Gitu. Saya kan banyak banget orang-orang suka ngestok yang banyak gitu kan. Nggak tahu ya ternyata siapa tahu udah expired, sayang banget. Mbak Jov silakan abis ini beres-beres barang skincare. Makanya. Jangan lapar mata berarti ya Mbak. Iya. Jangan lapar mata. Atau kalau beli mungkin yang kecil-kecil dulu gitu biar kayak kalau mau nyoba-nyoba cepet habis gitu. Benar-benar. Oke. Benar banget. Nah, kalau aku penasaran sama Mbak Jov sih, kalau Mbak Jov kira-kira skincare body care yang dipakai benar-benar cuma lotion aja atau untuk mungkin yang untuk wajah gitu ada nggak sih Mbak?
Ada. Jadi justru nyoba yang natural tuh dari wajah duluan sih. Enggak. Bahkan ini sabun natural sama shampoo. Jadi adalah ya lokal juga memang makanya seneng banget kayak Mbak Dara nih teman-temannya tuh inovatif dan memberikan kita opsi karena kan tadinya nggak ada kita mau misalnya mau beli yang natural yang impor tuh mahal banget gitu loh kayak aduh gitu. Nah, terus ada pilihan yang lokal dan beneran ya udahlah sekalian kita support juga terus beli coba dari sabun shampoo juga waktu itu coba gitu kan terus malah awal tuh aneh karena ya ibaratnya kalau yang di luar sana biasaan pasti busanya banyak gitu ini tuh kok enggak tapi ternyata malah enak di kulit tuh di aku berasa banget itu sabun sampo terus juga kalau yang kulit ya itulah ya oil sama pelembab tuh kalau nggak salah yang punyaku natural juga deh itu. Tapi belum aku cek lagi ya. Saudara, nah aku juga pertanyaanku mungkin jadi nanya nih ya. Ditanya malah nanya Boleh. lagi. Sebenarnya kalau produk gitu di label natural tuh senatural apa sih Mbak? Maksudnya ada kadar nggak sih? Maksudnya minimal tuh harus kayak gimana gitu? Karena biar kita tuh yang beli tuh juga tahu gitu. Ini cuma label-labelan doang atau ini beneran gitu. Biar nggak kecelek. Oke, oke. Nah, ini tricky juga nih. Ini apa ya? Baju dan teman-teman tuh bacanya tuh agak teliti gitu. Jadi kadang tuh ada yang gini jualnya brandnya organik sesuatu gitu. Brandnya loh yang judul brandnya organik, tapi belum tentu dalamnya isinya organik gitu. Jadi harus lihat dulu ini brandnya ini nama brand atau dia mengklaim sesuatu gitu. Terus dilihat lagi karena aturan natural itu belum ada nih kesepakatannya di seluruh dunia itu kayak apa. Tapi udah ada misalnya kayak beberapa lembaga sertifikasi kayak USDA organik atau EcoCert atau Cosmos. Nah, itu mereka punya standar untuk lembaganya mereka sendiri gitu. Tapi kalau yang diadopsi kesepakatan seluruh dunia gitu itu belum ada lah kalau untuk skincare. Kalau untuk makanan itu udah ada. Nah, terus dilihat juga tuh tulisannya ya judulnya apa misalnya body lotion with organic almond oil. Berarti yang organik berarti cuman almond oilnya doang gitu. Belum tentu body lotionnya seluruhnya organik gitu. Misalnya ya, atau kalau misalnya udah tulisannya natural bla 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 gitu. Nah, tugas kita adalah membaca di belakangnya ingredients-nya itu. Nah, itu yang penting banget sih. Biar nggak kecelek ya itu yang penting banget memperkaya diri kita dengan ngecek di belakangnya itu isinya apa aja. Kalau untuk ngecek website banyak banget ada Inci Decoder, ada apa gitu untuk ngecek ini sih bahan-bahannya kategorinya kayak apa sih, seberapa berbahaya untuk tubuh kita dan apakah ini natural atau enggak gitu. Noted. Berarti emang harus ribet dikit lah ya Dep dan Mbak Dara buat ngecek. Iya. Tapi nggak apa, maksudnya at least kan mulai kayak aku maksudnya ya walaupun ribet gitu kan kayak kemarin ya udah tapi aku juga somehow juga percaya dari mungkin nih kayak kita di teman-teman sini berdasarkan review ya maksudnya ada yang kayak bilang ini kayak di kulit tuh bagus gitu so ya udah dicobain dan memang natural ya udah dicoba ya udah makanya pelan-pelan memang nggak bisa langsung semuanya nih kayak gue pakai yang natural doang gitu tapi ya at least udah ada sih pelan-pelan lah gitu. Betul emang nggak bisa dipaksain sih untuk berubah seluruhnya gitu. Nah, ini sebenarnya aku ada titipan pertanyaan nih Mbak. Jadi sebenarnya penasaran juga yang disebut natural tuh apa sih Mbak? Kan kalau misalnya hand cream ini kan natural, tapi ada preservatif dan fragrance-nya. Apakah itu masih disebut natural? Nah, nih kalau misalnya di standar produknya Yagi, kita nggak pakai fragrance gitu. Nah, si fragrance, jadi kalau di standar EcoCert itu ada alokasi untuk 5% bahan yang tidak natural, tapi dia diperbolehkan untuk dicampurkan dengan bahan natural, misalnya kayak preservatif tadi.
Nah, preservatif tadi itu ada 2 jenis nih. Ada yang emang natural, emang dia originnya natural, diakui EcoCert, diakui oleh lembaga-lembaga itu sebagai bahan yang natural. Eh, ada yang memang dia sintetik, tapi secara fungsi misalnya dia nggak akan mengganggu hormon, tidak akan merusak cara kerja di dalam tubuh kita, hal-hal yang kayak gitu dan dia diperbolehkan dicampurkan dalam produk natural gitu. Oke, Ya, gitu berarti sih. ada batasnya ya. Kalau mengacu ke standarnya EcoCert, kalau misalnya ada beberapa standar-standar lain kayak Natru, ada standar apa lagi ya, itu beda-beda sih. Ada yang bisa ngebolehin sampai 15% gitu. Beda-beda sih, makanya tadi mengacunya ke standar yang mana gitu. Ini sambilan nih pertanyaannya juga asik nih dari Mbak Francisca. Apa sih bedanya natural dan organik? Nah, mungkin boleh nanti Mbak Jof silahkan ya juga jawab nih. Gimana? Kalau Mbak Jof dulu kali ya. Mbak Jof Boleh. dulu Kalau aja. Gimana? Sorry. Apa perbedaan dari natural dan organik menurut Mbak Jof? Aku dites ya. Kayak ngetes ini pertanyaannya ya. Natural sama organik ya. Iya. Kalau jujur gue kurang paham. Coba kalau organik itu kan ibaratnya nih dia di grow up kayak tadi. Ibaratnya nih si almond oil lah gitu. Itu nggak pakai apa? Duh Mbak, ini gue awam banget nih soal ini. Gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa. Konsumen ya, nggak tahu Iya, bedanya iya. apa. Oke, jujur setahu gue selama ini tuh hal yang sama. Jadi organik itu kirain ya udah semua yang alami nggak di push gitu kan ya, tadi misalnya membuat suatu oil, almond oil lah gitu. Almond oil tuh nggak pakai bahan-bahan yang kimia atau segala macam. Nah itu organik. Nah kalau natural ya aku pikir kayak gitu sama ininya aja, sama definisinya. Itu sih aku tahu so far. Apakah itu salah? Coba nih sekarang ini pokoknya membantah segala yang kita tahu deh gitu. Gak apa-apa Mbak, ya ini sih sekalian kita belajar bareng gitu. Malah aku pikir tadi bener kayak kata Mbak Jof, yang organik tuh mungkin dari tumbuhannya atau dari apanya, dari alamnya. Kalau natural tuh ketika dia sudah jadi bahan dasar. Mungkin ini kalau ini berarti udah jadi apa tadi ya, contoh udah jadi virgin coconut oilnya kayak gitu. Iya. Gimana Mbak Dari Dara? itu bahannya, bener nggak sih Mbak? Gimana Mbak? Aku jelasin sedikit. Jadi Boleh. organik itu adalah cara dia ditumbuhkan. Jadi kayak cara dia ditumbuhkan. Misalnya jadi dia meliputi sebuah proses sehingga jadilah tumbuhan itu gitu. Kalau misalnya kayak apa ya? Kayak tadi almond oil gitu, si tanaman almondnya ini itu ditumbuhkannya kayak apa sih? Apakah dia pakai pestisida atau enggak, atau dia pakai pupuk kimia gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah itu disebut organik atau enggaknya dari proses itunya, gitu. Kalau kita bilang, berarti pikiranku masih benar sih itu, oke. Tapi natural. Nah, natural itu adalah nyebut segala sesuatu yang berasal bahannya itu berasal dari alam. Jadi dia tidak membedakan antara organik dan enggak gitu. Jadi organik pasti natural, tapi natural belum tentu organik. Oke. Jadi misalnya almond oil yang sama nih di kebun yang lain gitu, dia ditanamnya pakai pestisida juga, pakai apa juga gitu, tapi karena dia almond oil bahannya dari alam, tidak dibuat di lab, tetap dibilangnya natural gitu. Menarik nih, udah langsung aku quotes. Ya satu quotes menarik ternyata tentang organik dan natural. Oke. Menarik. Semoga menjawab ya Mbak Francisca ya. Nah, kembali lagi nih, tadi kan Mbak Jof sudah pakai skincare, udah pakai sabun, sampo. Nah, nemuin nggak sih perbedaan manfaat dari ketika kita pakai bahan natural sama nggak pakai gitu? Ada banget. Jadi yang pertama aku coba itu kan yang sabun. Jadi sabun selama ini tuh
apa nggak tahu apa karena sabun yang gue pilih tuh generik banget ya, kering banget gitu loh. Jadi ketika akhirnya coba yang natural ini ya bener jadi lembab makannya. Kenapa Mbak Dara tadi aku bilang setelah mandi tuh aku nggak biasa pakai lotion atau krim karena ya udah dari sabunnya tuh nggak bikin kering gitu. Jadi baru pakai pas agak kering. Tuh sabun, terus shampoo tuh juga berasa jadi shampoo yang aku coba tuh lucu jadi shampoo bar gitu loh. Itu jadi rada unik lah. Dan aku jujur emang carinya tuh yang rada-rada experience-nya rada beda. Jadi ya udah itu dicoba. Terus di rambut tuh jadi bagus sih. Jadi kalau kulit aku kan rada cenderung kering. Kering terus ujungnya berminyak. Nah pas pakai ini tuh nggak kering sama sekali. Jadi kalau yang biasanya sabun yang aku pakai harus pakai conditioner dulu baru kayak lembab gitu. Nah aku cuma pakai si shampoo itu aja udah apa ya lembab gitu loh. Nggak yang kering. Itu sih yang berasa banget. Terus ya kalau muka nggak kering sih itu pasti karena waktu itu kan nggak tahu ya belum pakai oilan. Sekarang udah pakai itu udah mematahkan stigma. Sekarang kan ibaratnya kayak semua orang kayak udah lebih aware dengan skincare ya. Kalau dulu kayak gue juga bingung nih oil muka babinya pakai oil harusnya tambah berminyak ternyata enggak kan. Jadi ya bermanfaat sih berasa banget. Apalagi kalau demen ke apa namanya outdoor ya. Kalau kulit kering tuh jadi jelek banget gitu, apalagi kena matahari terus. Nah, kalau sekarang karena udah ngerawat muka juga jadi enak banget. I see. Wah, Oke, keren-keren oke. pengalamannya Keren seru banget. ya. Berarti iya lembab gitu. Manfaatnya banyak berarti ya kalau natural. Nah, tapi ini ada teman kita nih juga yang komen, Mbak Detira tadi masih komen juga menanyakan dibilang gini. Kenapa ada yang pakai skincare non natural malah lebih cocok, bisa bikin jerawat hilang, kulit glowing atau rontok berkurang. Tapi ketika pakai skincare natural malah nggak cocok. Itu sebabnya apa sih, Mbak? Jadi aku mau coba jelasin gimana ya. Pendekatannya itu gini, kalau skincare yang jadi pertama itu sebagai konsumen nih harus tahu sebenarnya kebutuhan kulitnya itu apa gitu. Tadi kan Mbak Jo nih bilang tuh kulitnya kering banget gitu, tapi di scalpnya suka berminyak gitu. Bisa jadi sebenarnya kulitnya itu dehidrasi. Jadi untuk menutupi dehidrasinya kulitnya itu memproduksi sebum lebih banyak gitu. Jadinya kesannya kayak berminyak kayak gitu. Jadi begitu dikasih oil gitu karena di dalamnya dehidrasi, di dalamnya emang butuh moisturizer. Nah, itu begitu dikasih langsung memperbaiki sistem kulitnya gitu. Jadinya malah jadi lebih kenyal gitu, lebih supple gitu kan. Nah, kenapa ada yang nggak cocok? Karena mungkin kesehariannya ini aku bilang mungkin karena kita nggak bisa tahu pasti ya, kecuali aku kayak ngelihat ini kulitnya kayak gimana lah gitu. Ini berdasarkan asumsiku tuh mungkin benar-benar setiap hari sudah kulit itu sudah terbiasa terpapar sama chemical sintetik. Jadi dia mengenali hal yang sintetik itu sebagai hal yang dia butuhkan. Ketika diganti dengan hal yang natural, kulitnya kaget gitu, kulitnya kaget dan menimbulkan reaksi. Padahal itu adalah reaksi yang perlu untuk mengembalikan keseimbangan di kulit kita gitu. Keseimbangan, maksudnya ke proses aslinya dari si tubuh kita itu gitu. Kebayang nggak? Oh, jadi breakout dulu ibaratnya gitu ya Mbak? Iya, tapi harus Bereaksi gitu ya? tergantung dari ini ya, seberapa parah sebenarnya kondisi kita sebelum memakai produk natural itu gitu. Jadi misalnya nih, aku nggak tahu Mbak Jo mengalami apa enggak, kan tadi pakai dari sampo konvensional ke sampo tadi ya, sampo bar yang natural itu. Di awal-awal ngalamin nggak kerontokan yang lumayan parah gitu? Kalau rontok memang selalu, cuma ya berkurang sih ya. Nah, jadi biasanya tuh karena dari konvensional tadinya rambutnya kurang gizi nih gitu ya tadinya, karena di masking terus sama produk-produk sama bahan-bahan yang
sintetik itu gitu. Eh, dibuat seakan-akan rambutnya sehat gitu, padahal sebenarnya di dalamnya tuh kurang nutrisi. Jadi biasanya ketika beralih akan terjadi kerontokan yang lumayan banyak, lebih banyak gitu daripada biasanya, tapi berangsur-angsur berkurang gitu. Karena rambutnya udah jauh lebih sehat. Hal yang kayak gitu sih yang sering terjadi sebenarnya. Nah, benar-benar. Sama, ini satu lagi sih Mbak, aku juga penasaran. Kan kadang tuh ada momen di mana kita mungkin pakai satu produk awalnya cocok banget nih, rontoknya berkurang, terus kulit kita jadi mulus pakai skincare. Nah, tapi nanti di satu momen tiba-tiba kita jadi jerawatan, jadi nggak cocok lagi sama produknya. Terus malah rambut kita jadi rontok. Apakah itu artinya produknya udah ibarat kata kulit kita saking kebalnya dia udah sampai nggak ampuh lagi gitu, atau jadi gimana tuh Mbak? Iya. Ini aku menjawabnya agak-agak kita sedikit pelajaran holistic living ya gitu. Jadi emang tubuh kita itu kan mengalami siklus gitu ya. Kadang dia bagus, cocok pakai produk ini, terus kadang ada mengalami penurunan, kadang dia kayak melebihi batasnya yang kayak gitu. Nah, itu gimana sebenarnya kita melihat tubuh kita itu kebutuhannya seperti apa gitu. Kadang ada orang yang kulitnya kering terus-terusan gitu ya. Pada satu waktu nih, misalnya dia, contoh paling sering terjadinya itu di orang hamil lalu melahirkan gitu, atau kayak ketika kalau di perempuan tuh proses menstruasi gitu ya, itu akan terjadi perubahan hormon. Nah, itu mungkin kebutuhan skincare-nya akan berbeda gitu. Jadi kalau misalnya dipaksakan pakai satu skincare yang sama terus, jadi bisa jadi malah bikin kulitnya memberontak gitu loh. Gitu. Jadi kita harus ngelihat pintar-pintar juga, kita ngelihat ke dalam tubuh kita tuh ininya apa, kebutuhannya tuh apa. Gitu sih. I see, paham. Berarti cocok-cocokan juga, emang pinter-pinter ngelihat juga kulitnya butuh apa. Iya bener sih. Dan ngaruh dari apa yang kita makan juga nggak sih Mbak? Nggak selalu. Banget. Oh, dari apa yang kita makan ya? Iya sih benar. Ya, ini jadi holistic living. Iya. Jadi benar-benar. Jadi pelan-pelan kan start dari yang luar, ntar bisa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Be gentle to our life. Seru. Oke, ini menarik banget sih. Nah, tapi kan dari tadi kita udah ngomongin tentang skincare, tentang manfaatnya gitu. Nah, sebenarnya aku pengen nyerempet ke arah lingkungan nih. Nah, ini Mbak Jov nih biasa ahlinya. Nah, menurut Mbak Jovita sendiri, seberapa penting sih penggunaan produk natural terhadap kelestarian lingkungan? Ya penting banget sih ya, ini mungkin kita udah jadi common sense juga, maksudnya kita lihatlah betapa ekstrimnya cuaca dan segala macam yang kita alamin berapa tahun ke belakang, dan ya nggak bisa bohongan itu juga ulahnya kita sendiri gitu loh. Nah tapi ya intinya biar nggak mikir pusing ya kayak yang di atas ngapain, ya udah kitanya sendiri aja yang at least bisa take action ini dalam hal apapun, dan salah satunya ini sih gimana caranya kita bisa ibaratnya pakai barang-barang atau pilih opsi yang lebih sustainable gitu loh. Karena kan ya itu tadi enaknya sekarang tuh kita tuh privilege banget udah dapat opsi-opsi itu. Dulu tuh ya itu ibaratnya lu mau hidup yang lebih natural aja mahal gitu dulu tuh. Itu tuh inget banget lah kayak nggak sanggup gitu, kayak orang-orang kaya doang ibaratnya. Tapi kalau sekarang kan nggak juga gitu ya, semua terjangkau gitu kan. Bahkan bisa dibikin sendiri, ya udah gitu dicoba aja gitu hal-hal yang simpel itu. Terus juga seneng juga kan selain bahannya kadang-kadang juga packaging itu juga apik banget gitu ya, kayak recyclable lah segala macam dan eco friendly segala macam. Jadi berarti ya kita contribute lah gitu dengan mulainya dari kita sendiri gitu. Makanya emang kalau sekarang aku traveling tuh nggak cuma ya nunjukin bagus sih, selalu aku instill ada isu-isu kayak gini. Ibaratnya kayak dulu sempat bahas juga sama sekolah telusuri yang beberapa bulan lalu ya nggak salah. Ibaratnya ya kita tuh nggak, jangan ketika datang ke suatu tempat tuh ketika kita tinggal di tempat itu lebih rusak tuh jangan gitu. Yang kalau bisa itu lebih bagus gitu. Salah satu caranya kan ya mungkin sharing tempat itu biar kayak ibaratnya membantu perekonomian tapi juga tahu etikanya gitu kan. Terus nggak buang sampah di sana gitu kan. Terus
ya itu kan ibaratnya kita kalau misalnya nginep di sana segala macam, kalau pakai yang lebih natural kan juga membantu juga alamnya itu lebih terjaga lah gitu. Itu sih itu Benar. lebih apa ya, jadi kalau sekarang apa kalau teman-teman travel dan juga sadar gitu ya, jadi kayak lebih seneng lah gitu terjaga daerahnya gitu. Itu sih. Bener. Apa tadi shampoo bar yang Mbak Jov pakai itu kan nggak ada bahan plastik ya. Jadi misalkan Jadi udah kalau habis misalnya lagi makan, nginep di pulau, kayak misalnya lagi di Kalimantan gitu, di Derawan gitu kan, oh ya nggak apa-apa. Alirannya kan ya ke pulau-pulau itu lagi kan, jadi kayak "Aduh, nggak apa-apa, gue nggak worry, nggak merasa guilty gitu loh. Mungkin itu dulu sih yang harus dibangun kita tuh, kalau bisa kayak rada guilty gitu, karena suka gitu dulu. Kayak even kayak sekarang sikat gigi aku kalau bawa traveling tuh pasti yang bambu apa segala macam, biar ya itulah kalau bisa nggak yang kayak kalau lo di sana nyampah tuh merusak tempat itu gitu sih. ya benar-benar dari alam balik ke alam luar Mm, mm, biasa. mm. Dan balik lagi pelan-pelan, gak usah maksa gimana banget gitu, malah malah pusing kan. Iya benar-benar. Berarti hebat juga nih teman-teman kita yang semua ikut kelas Yagi kali ini. Mereka udah mau going to apa? Jadi nyoba buat nyobain barang-barang natural, produk-produk natural. Luar biasa sekali teman-teman. Oke. Nah, kebetulan ini nih Yagi kan memiliki komitmen nih yang sangat optimis Mbak untuk melestarikan lingkungan. Nah, mau tahu seberapa jauh sih kesustainablean produk Yagi ini Mbak? Mungkin mulai dari proses produksinya atau bahkan bahan-bahannya atau mungkin kemasan dan lain-lain. Boleh diceritain dong, Mbak? Nah, oke. Ini aku benar-benar diingetin lagi sih sama kata-katanya Kak Jo gitu. Tadi kan memang itu sih yang jadi konsep kita dari awal. Aku tuh dari awal nggak pengen menambah-nambah ini ya beban ke alam gitu. Udahlah kita numpang hidup di sini, ngambil-ngambil dari alam juga, semuanya disupport dari alam. Terus kita kayak ngasih sesuatu yang nggak bisa dicerna oleh alam. Jadi kalau di Yagi sendiri itu kita membagi sustainable itu di 3 fase. Fase pertama itu praproduksi, waktu kita sourcing bahan. Kita sourcing bahan itu kita benar-benar nyari ini ya supplier-supplier yang mau berkomitmen baik untuk lingkungan gitu. Misalnya kita cari kita pakai supplier dengan standar EcoCert atau Cosmos itu karena misalnya mereka udah punya standar-standar tertentu untuk menentukan ini sustainable apa enggak gitu. Terus yang kedua, misalnya kalau kita pakai supplier lokal gitu, kita cek mereka melakukan ini nggak sih, melakukan pelestarian lingkungan nggak sih, atau kayak just another business aja gitu. Nah, kita akan lebih prefer supplier yang bisa memberikan dampak lebih baik ke lingkungan. Misalnya kayak ini nih ILP Butter teman-teman nih, yang kita pakai itu kita ambilnya dari Sintang, dari dari seluruh yang ada di Kalimantan Barat nih supplier gitu. Kita ngambil dari salah satu suppliernya itu dia memang punya yayasan untuk pelestarian orangutan gitu. Sintang Orangutan Center. Nah, itu kita pakai dari mereka ya karena kita memastikan ini bahan yang kita pakai itu nggak merusak alam gitu. Terus yang kedua pas waktu produksinya. Nah, waktu produksinya kita mengusahakan banget untuk minim apa ya, sampah lah gitu. Baik itu dari produknya sendiri, ketika kita bikin produk kalau bisa tuh nggak ada tuh kebanyakan sisa di mana di wadahnya ketinggalan apa segala macam sehingga harus dicuci gitu kan. Kalau dari kita tuh mengusahakan sampai seluruh yang kita produksi itu ya seluruhnya jadi produk gitu. Dan kita juga udah meminimalisir nih penggunaan tisu, penggunaan plastik ketika kita memproduksi si bahan-bahan barang-barangnya Yagi gitu. Ada beberapa yang mungkin nggak bisa dikompromi kayak sarung tangan itu kan urusan hygiene ya gitu. Ya. Tapi yang bisa kita kurangin benar-benar kita kurangin gitu. Terus yang ketiga itu di post konsumsinya. Jadi setelah dikonsumsi oleh customer, kita tuh ada program Yagi Bersama Bumi. Nah, Yagi Bersama Bumi itu kita mengencourage untuk customer bertanggung jawab sama sampahnya.
Misalnya, let's say sampah kemasan nih, kemasannya nggak tahu mau diapain, nggak suka untuk di reuse gitu ya, antar aja ke mana namanya, ke semacam bank sampah atau tempat terpilah yang ada di sekitar rumah. Nanti kita bisa kasih kayak reward untuk customer yang kayak gitu, bisa kasih potongan diskon. Jadi nggak harus kembalikan ke kita, tapi pastikan dirimu bertanggung jawab sama sampah yang dihasilkan gitu. Gitu. Terus yang kedua, kita juga dari awal memastikan bahwa di dalam produk-produk bahan-bahan yang kita pakai di dalam produknya Yagi itu tidak mengandung partikel plastik. Jadi kayak tadi Mbak Jo ini kalau misalnya traveling kan agak-agak gimana gitu kalau misalnya di bekas sampo-nya itu ada busa-busa yang ternyata mengganggu habitat air atau habitat yang kayak gitu. Nah, kita memastikan tidak ada partikel plastik dan minim toxicity untuk lingkungan gitu. Itu sih. Oke, makasih banyak jawabannya Mbak Dara, keren banget ternyata ya gini ya. Nah, tapi aku penasaran ya Mbak, kalau boleh tahu produk-produk Yagi itu ada apa aja sih selain hand cream? Nah, justru kita belum pernah produksi hand cream. Ini hand cream nih. hand cream ini bukan produk retailnya Yagi, tapi kita ada body lotion, kita ada body wash, shampoo kita juga disesuaikan sama kebutuhan permasalahan di kepala ya. Nah, terus kita ada conditioner, kalau butuh conditioner alami di Yagi udah ada. Terus ada body scrub kita dari kopi Gayo. Jadi pasti kebayang wanginya kayak apa. Terus kita juga ada body butter kita dari Cocoa Butter. Selain itu ada deodoran sama ada selain itu kita ada hand sanitizer dan soap bar juga gitu. Banyak ya Mbak. Jadi kalau boleh tahu ke depannya bakal ada rencana nggak nih Mbak buat bikin workshop lagi untuk produk-produk kecantikan lainnya? Sebenarnya kalau ke depannya kita sedang berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menggaung-gaungkan si Ilipe Butter ini, karena kayak kita merasa ini hidden gem banget di Indonesia, yang pakai malah orang-orang dari luar negeri, brand-brand dari luar negeri, yang kita sendiri kayak apa tuh Ilipe Butter gitu. Konsumen ya, mungkin kalau di antara para pembuat skincare tuh udah paham lah ya gitu, tapi untuk para konsumen tuh apa sih Ilipe Butter, apa ya kok susah banget ngomongnya, lemak tangkawang, apa sih tangkawang itu gitu. Jadi kita kalau dari Yaginya sendiri ini workshop eksklusif dengan Telusuri tapi kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas untuk bikin ini ya workshop sendiri gitu. Oke. Seru banget. Berarti bakal ada lagi nanti mungkin di Instagram Yagi Natural, boleh dicek ya teman-teman ya. Nah, sayang banget ini waktunya udah habis. Pertanyaan dari tadi kita jawab udah banyak banget sama Mbak Dara dan Mbak Jovita. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, yang masih ada pertanyaan, itu boleh banget cek Instagramnya @yaginatural ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, aku ucapin terima kasih banyak ya untuk Mbak Dara, Mbak Jovita sharingnya, keren banget, luar biasa. Teman-teman boleh ya kali kita foto bareng untuk kenang-kenangan. Boleh dinyalain kameranya dong teman-teman. Kita nih, aku hitung ya. 1, 2, 3 ya. Boleh teman-teman nyalakan kameranya. Wih, halo. Nah, gini kan seru ya. Rame nih. Kelihatan semuanya. Ya, ini ciwi-ciwi semua ini, ciwi-ciwi. Ayo dinyalain. Ayo dong, dinyalakan kameranya teman-teman. Ada yang sambil masak kali. Hai Mbak Linda, hai Anya. Ada yang sambil masak ya? Oh iya. Francisca. Halo. Nah, ini kelihatan nih, Mbak Hesti. Wah. Rame-rame. Pasti kan ada yang sambil nyiapin ini, sambil masak makan siang ya, ada ya? Iya.
Oke, oke. Soalnya ya udah mau jam-jam makan siang ya. Oh iya ya. Nah ini, ayo, ini udah pada buka kamera kah? Di aku masih setengahnya belum nih. Nah, mari kita tunggu lagi teman-teman biar udah pada buka ini. Ayo yang belum buka kameranya boleh loh dibuka kameranya biar saling kenal. Ayo. Halo. Ayo ini buka Sabtu pagi. Mari. Oke. Ada yang ikutan nongol. Ini lucu banget. Iya, ada note-nya Lut. Oke, aku hitung ya semuanya. Masih cantik. Oke. 1, 2. Oke, bentar ya. Tahan sekali lagi. Oke, 1. Bentar. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, apakah suaraku hilang? Enggak, aman. Oh, aman ya? Oke. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung acara dan Hilang Debbie. halo? Tes, Nah. apakah suaraku sudah? Nah, sekarang udah. Tadi hilang. Oke, tadi hilang ya, mohon maaf. Dan nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Nah, sebelumnya kita juga punya giveaway ini buat teman-teman semua. Jadi, kalian bisa upload keseruan kita hari ini di Instagram Feed atau Instagram Story dengan menggunakan hashtag Racikan Cantik Nusantara dan Yagi Bersama Bumi. Nah, jangan lupa juga untuk tag @ayotelusuri dan @yagi_natural. Jadi akan ada hadiah produk ataupun voucher dari Yagi bagi teman-teman yang beruntung nih. Jadi jangan sampai ketinggalan, ayo kita upload sebanyak-banyak gambarnya. Nah, terakhir kita juga pengen minta tolong sama teman-teman untuk ngisi feedback ya di link berikut yang udah di-share screen nih di bit.ly/ff_racikan cantik Nusantara. Nah, supaya kita punya program yang bisa lebih bagus lagi ke depannya. Nah, teman-teman juga yang mengisi feedback ini akan mendapatkan voucher belanja senilai 50.000 dari Eco Friendly. Jadi setelah mengisi feedbacknya ya teman-teman gitu. Nah, aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman atas waktu dan antusiasnya. Pertanyaan tadi keren-keren banget, luar biasa. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di Sekolah Telusuri selanjutnya. Terima kasih. Makasih Debbie, Dadah. Badara dan Thank you banget semuanya. Makasih Mbak Jo, Mbak Debbie, Tim Telusuri. Terima kasih. Thank you semua. Happy weekend.